Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yarsa Erlangga. Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memberikan bahan ajar berupa dua indikator utama, yaitu menganalisis kesetaraan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Lalu indikator yang kedua, menganalisis bentuk struktur sosial, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Lalu, apa sih kesetaraan sosial itu sendiri? Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu yang memiliki hak yang sama, tidak memandang tingkat yang lebih tinggi ataupun tingkat yang lebih rendah dalam aspek agama, sosial, politik, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, keamanan diri, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih bentuk kesetaraan sosial itu sendiri? Oke, jadi bentuk kesetaraan sosial itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kesetaraan hak sebagai warga negara. Ada di dalam tiga bidang. Bidang pertama adalah bidang ekonomi. Kesetaraan di bidang ekonomi sesuai isi pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia pas tahun 1945 secara implisit. Pasal tersebut menggambarkan persamaan hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Lalu bidang yang kedua adalah bidang sosial budaya. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. Hak mendapatkan pendidikan. Hak kebebasan masyarakat dalam memelihara, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Lalu hak atas kesejahteraan sosial. Oke. Selanjutnya adalah dalam bidang politik. Hak untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat. Dan yang terakhir adalah hak untuk menciptakan kestabilan di bidang politik. Lalu kesetaraan yang kedua adalah kesetaraan kewajiban sebagai warga negara. Ada di tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang hukum, dan yang terakhir ada bidang sosial. Apa sih isi yang di dalam bidang hukum itu? Oke. Yang di dalam bidang hukum itu berisi tentang warga negara memiliki kewajiban berperan serta dalam pembangunan. Misalnya, membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu bidang yang kedua adalah bidang hukum, yang berisi tentang warga negara memiliki kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah bidang sosial. Warga negara memiliki kewajiban dalam mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun dari SD, SMP, dan yang terakhir adalah SMA. Dan juga yang terakhir adalah kesetaraan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ada di tiga bidang, yaitu bidang pertahanan dan keamanan, yang berisi tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua adalah bidang bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang terakhir adalah bidang sosial, bidang politik dan hukum, yang berisi tentang setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Oke. Dan ada kesetaraan lain-lainnya, seperti kesetaraan agama, kesetaraan ras, kesetaraan suku bangsa, kesetaraan gender, dan kesetaraan sosial yang meliputi kedudukan atau status yang dengan arti tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, yaitu yang berisi tentang hak, kewajiban, harga diri, dan pergaulan. Status itu
terbagi menjadi 4: status religius, status dalam lingkungan kerja, status dalam sistem kekerabatan, dan status politik. Oke, jadi status menurut cara memperolehnya terbagi menjadi 3, yaitu ascribed status karena kelahiran dan keturunan, ascribed status karena adanya usaha yang dilakukan, assign status karena penghargaan atau pemberian dari pihak lain atau jasa-jasa tertentu. Oke. Lalu selanjutnya adalah peran sosial atau role dalam aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peran. Suatu status pasti memiliki sejumlah peran yang melekat padanya. Sedangkan peran tidak mungkin ada tanpa status. Jadi, dapat disimpulkan bahwa status dan peran tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah mobilitas sosial atau mopsos, dengan arti perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Lalu apa sih jenis-jenis mopsos itu sendiri? Mopsos horizontal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Lalu mopsos vertikal, perpindahan status sosial seseorang atau kelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah social climbing, yaitu peningkatan status atau kedudukan seseorang ke dalam lapisan yang lebih tinggi. Oke, social climbing memiliki 2 bentuk, yaitu kenaikan pangkat seseorang ke golongan yang lebih tinggi. Semisal seorang wali kota yang kemudian menjadi gubernur, terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi dari lapisan yang sudah ada. Misalnya dalam pemilihan pengurus kelas, saya Ahmad Hersalangga terpilih sebagai ketua kelas yang berhak mengatur seluruh siswa di kelas itu. Oke, jadi selanjutnya adalah social sinking, yaitu penurunan status atau kedudukan seseorang ke dalam lapisan sosial yang lebih rendah. Social sinking juga memiliki 2 bentuk, yaitu turunnya kedudukan seseorang ke golongan yang lebih rendah. Semisal seorang karyawan yang di PHK, seorang pejabat yang pensiun, tidak dihargai kedudukannya sebagai lapisan sosial atas individu. Semisal tidak berlakunya lagi gelar kebangsawanan seseorang. Objek mopsos, individu, kelompok sosial, mode, benda, dan ideologi. Lalu apa sih faktor pendukung mopsos? Faktor pendukung mopsos adalah faktor struktural, yaitu pekerjaan, fertilitas, dan ekonomi ganda dalam hal tradisional maupun modern. Lalu ada di dalam faktor individu yang berisi tentang perbedaan kemampuan, orientasi sikap, pendidikan, kebiasaan kerja, penundaan kesenangan, memperbaiki penampilan diri, dan yang terakhir kemujuran diri atau nasib. Lalu selanjutnya ada di dalam status sosial, keadaan ekonomi atau ketidakpuasan atas status ekonomi.
situasi politik, demografi, atau ilmu tentang dinamika kependudukan, keinginan melihat daerah lain, motif-motif keagamaan, perubahan sistem sosial. Lalu untuk faktor penghambat medsos itu sendiri antara lain kemiskinan, perbedaan ras dan agama, perbedaan jenis kelamin, diskriminasi kelas sosial, dan pengaruh sosial yang kuat. Lalu yang terakhir adalah proses mopsos atau PMS. Masyarakat tertutup, proses perubahan status sosial terbatas, masyarakat sistem kasta, ASI, dan feodal. Masyarakat terbuka lebih memungkinkan terjadinya perubahan status sosial masyarakat modern. Saluran mobilitas sosial itu sendiri atau SMS yang disingkat dengan SMS, yaitu fasilitas yang dapat digunakan oleh individu atau kelompok untuk melaksanakan mopsos. Lembaga keagamaan, lalu selanjutnya lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga perkawinan, lembaga seni dan budaya, lembaga olahraga, lembaga profesi, dan yang terakhir adalah angkatan bersenjata. Lalu selanjutnya adalah mobilitas intragenerasi, yaitu dengan arti perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota kelompok masyarakat yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Lalu selanjutnya adalah mobilitas antar generasi, yaitu perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu keturunan. Oke, jadi selanjutnya adalah jenis mopsos antar generasi. Apa aja sih di dalamnya itu? Oke, jadi di dalam jenis mopsos antar generasi itu sendiri adalah mobilitas antar generasi naik, mobilitas antar generasi turun, mobilitas antar wilayah atau geografis, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bentuk-bentuk mopsos antar wilayah. Oke, jadi selanjutnya adalah bentuk-bentuk mopsos antar wilayah. Imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari luar negeri kemudian menetap di dalam negeri. Lalu selanjutnya adalah emigrasi, perpindahan penduduk dari dalam negeri kemudian menetap di luar negeri. Selanjutnya urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Oke, kita masuk ke indikator kedua, yaitu menganalisis bentuk struktur sosial, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, yang berisi tentang diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial atau pembedaan masyarakat yang sifatnya tidak mengenal tingkatan lebih tinggi atau rendah, atau yang bisa disebut dengan horizontal. Jenis-jenis diferensiasi sosial atau diferensiasi tingkatan yang bisa disebut dengan rank differentiation, yaitu muncul karena adanya ketimpangan distribusi barang atau sesuatu yang dibutuhkan
namun jumlahnya sangat terbatas. Seperti contohnya minyak goreng menjadi barang yang tidak semua orang dapat memilikinya. Hal ini menyebabkan perbedaan-perbedaan yang diakibatkan oleh kemampuan individu untuk memilikinya. Demikian juga dengan kepemilikan logam mulia seperti emas. Hanya orang-orang yang secara ekonomi berada pada posisi di ataslah yang dapat memperolehnya dengan cara membeli. Lalu selanjutnya adalah diferensiasi fungsional atau yang bisa disebut dengan functional differentiation, yang muncul karena setiap orang melakukan pekerjaan yang berbeda. Hal ini menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Dengan pekerjaan yang saling berbeda, maka manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada yang namanya profesi yang paling penting, dan tidak ada yang namanya profesi yang tidak penting. Semua memberi sumbangan masing-masing sesuai kemampuan dan keilmuannya. Di antara profesi yang berbeda dapat saling melengkapi dan menciptakan keharmonisan. Sebab setiap individu pasti memerlukan keterampilan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk melanjutkan kehidupan kita. Oke. Yang selanjutnya adalah diferensiasi adat atau custom differentiation. Muncul karena adanya aturan berperilaku yang berbeda menurut situasi tertentu. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam hal menyajikan makanan. Misalnya, ada yang dengan cara dihidangkan di atas meja dengan lengkap dengan peralatannya, tetapi ada juga yang dihidangkan di atas tikar dengan cara duduk bersila atau ngamper. Kalau yang dihidangkan di atas meja dengan lengkap dengan peralatannya itu biasanya berada di dalam nasi padang. Nasi padang kayak prasmanan. Oke. Lalu selanjutnya adalah bentuk diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial berdasarkan agama atau religius atau keyakinan, suatu sistem terpadu yang berkaitan dengan praktik dan berhubungan dengan hal suci atau sakral. Lalu unsur agama itu berisi tentang emosi keagamaan, sistem keyakinan, penegasan keyakinan, tempat ibadah, lalu dan tentu saja ada umatnya. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan ras. Himpunan manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama meliputi aspek biologis, warna rambut, warna kulit, bentuk tubuh, warna mata, dan lain sebagainya, termasuk peran dan kebiasaan. Menurut Al-Kruber, ras Mongoloid sebagian besar tinggal di wilayah Asia, sebagian juga ada di wilayah Eropa, dengan ciri-ciri rambut hitam lurus atau leitoris, kulit kuning langsat atau sawah matang, dengan mata agak kecil atau sipit, ukuran tubuh sedang, hidung kecil. Masyarakat Indonesia di bagian barat termasuk ras Mongoloid atau subras Malayan Mongoloid.
atau yang bisa kita sebut dengan ras Melayu. Lalu selanjutnya ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid adalah ada di daerah masyarakat Eropa sampai dengan yang lebih tepatnya di Amerika. Ciri fisik adalah kulit putih kemerahan, hidung mancung, rambut berwarna atau blond dengan mata berwarna. Lalu selanjutnya adalah ras Negroid yang berada di daerah Afrika dengan ciri-ciri kulit hitam, rambut hitam keriting atau biasa disebut dengan olotris, bibir tebal, mata besar, gigi putih, dan dengan badan yang besar serta tinggi. Masyarakat Indonesia bagian timur biasanya berada di dalam ras melanosoid. Lalu selanjutnya adalah ras australoid yang berada di daerah Australia dengan yang ada di masyarakat aborigin dengan ciri-ciri kulit hitam, rambut keriting hitam, mata besar, dan dengan badan yang besar serta tinggi. Lalu selanjutnya adalah ras khusus yang jarang sekali kita jumpai. Biasanya ada di pedalaman. Seperti contohnya adalah ras Bushman, ras Bushman yang berada di pegunungan Kalahari. Selanjutnya ada ras Polinesia yang berada di Asia atau Mongoloid. Lalu selanjutnya ada di ras Ainu yang berada di Asia atau Mongoloid Jepang atau penduduk asli kepulauan Hokkaido. Dan yang terakhir adalah ras Wedoid yang berada di Asia atau Mongoloid Sri Lanka yang berada di Sri Lanka, Nepal, pedalaman Sulawesi dan Sumatera dengan ciri-ciri kulit sawo matang sampai dengan atau juga hitam, lalu rambut ikal dan bergelombang. Lalu bagaimana dengan ciri fisik ras Bushman, Polinesia, Ainu, serta Wedoid? Oke. Jadi ciri-ciri ras Bushman yang berada di pegunungan Kalahari yaitu ukuran tubuh sedang, warna kulit coklat, rambut hitam keriting, mata lebar, dan mereka biasanya banyak terdapat di daerah gurun Kalahari yang berada di Afrika Selatan. Lalu selanjutnya adalah ras Polinesia. Mereka memiliki ciri-ciri tubuh tinggi, kulit lebih terang, dan rambut hitam yang lurus atau bergelombang. Lalu selanjutnya adalah ras Ainu. Mereka memiliki ciri fisik tubuh yang kuat, proporsional, dengan mata coklat gelap, tulang pipi tinggi, hidung pendek, dan wajah lebar, serta rambut lebat dan berombak. Lalu selanjutnya adalah ras Wedoid yang berada di Asia, Mongoloid, Sri Lanka, Nepal, dan pedalaman. Mereka memiliki ciri-ciri yaitu berbadan tegap, kulit coklat
hingga hitam, rambut hitam, tidak terlalu tinggi, dan rambut ikal. Baik, sekian penjelasan dan bahan ajar yang telah saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.